Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari sama-sama kita bersyukur, kita bersuka cita bahwa pada hari Minggu ini sekali lagi kita boleh sama-sama berkumpul dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita di tempat kita masing-masing. Kita boleh mengadakan ibadah melalui YouTube, biar kita boleh memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk kita benar-benar memfokuskan pikiran kita, memfokuskan hati kita. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebelum kita mulai kebaktian, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang maha kuasa, Allah Bapa kami yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan, bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk kami mengikuti ibadah online. Dimanapun kami berada Tuhan, kami tahu Tuhan kalau kami punya hati untuk menyembah-Mu, kami punya pikiran tertuju padamu Tuhan Yesus. Kalau Kau melayakkan kami Tuhan, apapun keadaan kami pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang beracara, biarlah Kau yang buat hati kami menjadi fokus, Kau buat pikiran kami menjadi satu. Biar Roh Kudus-Mu yang menuntun kami Tuhan selama acara kebaktian ini berlangsung. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian kasih setiamu Tuhan yang selalu kami rasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih-Mu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
Sebab kami bersyukur Tuhan Yesus atas setiap kasih setiamu yang tidak bisa kami ukur Tuhan. Oh, begitu cintamu Tuhan, kau telah mati gantikan diri kami Tuhan Yesus. Sebab kami mau menyatakan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang layak. Allah yang layak kami puji. Allah yang layak kami sembah. Haleluya Yesus. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku.
Saya persilakan untuk hambanya menyampaikan firman Tuhan. Shalom, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Percayalah saudaraku yang kasih, salam sehat, sukacita, senantiasa sejahtera. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya Anda sedang melakukan satu ibadah online kembali, saudara. Ya, Anda memuji, menyembah Tuhan di rumah Anda bersama dengan keluarga, orang-orang yang Anda sayangi, orang-orang yang Anda kasihi, saudara. Secara manusia bisa saja ada boring, saudara. Ada satu kebosanan. Mungkin seperti ini lagi, saudara. Tapi dengar baik-baik, saudara. Kalau Anda percaya tentang kerajaan Allah, tentang the good news of the kingdom of God, seharusnya Anda dan saya tidak pernah bosan, saudara. Karena Injil kerajaan Allah ini merupakan satu kebenaran firman Tuhan yang diajarkan terus-menerus oleh Yesus Kristus, saudara. Selama 40 hari, saudara. Itulah sebabnya saya dengan iman, saudara, setiap minggu sampai nanti Yesus naik ke surga secara kalender gereja, saudara, saya akan menyampaikan tentang Injil kerajaan Allah. Dan jujur, saudara, saya dengan iman, saya tidak boring, saudara. Saya akan sampaikan Injil kerajaan Allah. Mengapa Bapak dikasih Tuhan? Yang pertama, Matius 24 ayat 14. Karena dalam Matius 24 ayat 14 dicatat, saudara, bahwa Injil kerajaan Allah akan diberitakan menjadi kesaksian sampai kesudahan akhir zaman. Jadi dengan kata lain, saudara, Injil kerajaan Allah, Injil Kristus kerajaan Allah harus senantiasa dikobarkan, harus senantiasa diberitakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi saudara, yang kedua, saudara, 1 Korintus 4 ayat 20 mengatakan bahwasanya Injil kerajaan Allah bukan karena perkataan, tetapi karena kuasa, saudara. Karena kuasa. Jadi dua hal ini, saudara, membuat hidup Anda dan saya harus berkobar-kobar, saudara. Imanmu tidak pernah going down, saudara. Anda dan saya boleh lockdown, tapi iman Anda dan saya tidak boleh going down, saudara. Harapan Anda tidak boleh going down, saudara. Berbagai macam hal iman Kristianimu, sukacita, saudara, kasih, damai, sejahtera, penguasaan diri tidak boleh going down, saudara. Anda harus tetap bangkit, saudara, di tengah situasi kondisi apapun juga. Karena ingat, saudara, sukacita itulah yang membuat hidup kita menjadi sehat. Sukacita itulah, saudara, yang membuat hidup kita berkobar-kobar, saudara. Sukacita membuat tulang-tulang kita tidak pernah menjadi kering. Karena itu Bapak yang dikasih Tuhan, dengarkan baik-baik the good news of the kingdom of God. Jadi berita baik itu, the good news itu, saudara-saudaraku yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus adalah kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu berbicara soal kuasa. Saudaraku yang kasih, kita harus jujur. Realitas kehidupan itu manusia penuh dengan segala kesesakan. Manusia itu penuh dengan segala penganiayaan. Manusia itu penuh dengan segala intimidasi. Intimidasi itu bukan berarti dari semua orang, saudara. Seringkali dari diri sendiri. Ketika hal-hal terjadi dalam hidup kita, hal-hal yang tidak sesuai dengan pikiran kita, hal-hal yang tidak sesuai dengan emosi kita, hal-hal yang tidak sesuai dengan perasaan kita, seringkali hasil yang diharapkan sama sekali berbeda, jauh daripada harapan Anda dan saya, membuat Anda dan saya menjadi tegang, dan itu seringkali membuat Anda dan saya terintimidasi. Dan itu adalah realitas kehidupan. Dan itu membuat hidup Anda dan saya tidak semangat, saudara. Tidak berkobar-kobar lagi seperti masa depan itu sudah habis. Tapi percayalah, Injil kerajaan Allah itu bicara sukacita karena kuasa, saudara. Kuasa itulah, saudara, yang harus Anda dan saya jaga. Harus Anda dan saya percaya kepada kuasa itu. Karena kuasa itu menentukan hidup Anda dan saya ada tercatat dalam kitab kehidupan. Saudara, untuk itu saya akan baca satu firman Tuhan dalam Matius pasal 10. Satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, diperintahkan oleh Yesus Kristus kepada 70 muridnya, saudara. Saya memang memulai dengan 70 murid. Karena kita tahu Alkitab mencatat Yesus mempunyai 12 murid yang didoakan oleh Yesus Kristus dan dipilih langsung. Tapi di balik itu semua ada 70 murid, saudara. Dan saya mulai dengan 70 murid. Sepertinya representasi daripada Anda dan saya. Karena Anda dan saya tidak dipilih dalam arti kata Anda dan saya tidak bertemu dengan Yesus Kristus
tapi lewat pemberitaan Injil Kerajaan Allah dari hamba-hamba Tuhan yang lain, Anda dan saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian Anda menjadi satu komunitas yang disebut dengan gereja. Dan itulah 70 murid, saudara. Apa yang Yesus sampaikan kepada 70 murid itu? Matius pasal 10 ayat 17 sampai dengan 20. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid-murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku lihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara, itulah saudara yang membuat kuasa itu nyata dalam hidup Anda dan saya. Namamu terdaftar di surga, saudara. Keselamatan jiwa. Saudara yang kasih, tidak mungkin Anda percaya keselamatan jiwa. Tidak mungkin bahwa namamu terdaftar di surga. Anda percaya bahwa kehidupan surga ada dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau situasi kondisi apapun yang terjadi, mungkin satu kali Anda dan saya sudah pasti saudara akan meninggalkan tubuh yang fana ini. Tubuh yang dari debu kembali ke debu. Dan kemudian Anda dan saya masuk ke dalam kerajaan surga. Namamu terdaftar di surga. Tapi Anda dan saya tidak pernah mau membicarakan, memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah yang ada dalam Alkitab ini. Anda dan saya tidak mau menerima kuasa itu. Anda bosan dengan kuasa Kerajaan Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, secara Alkitab itu tidak sesuai, tidak sejalan dengan Injil Kristus Kerajaan Allah, saudara. Nah, Kerajaan Allah itulah saudara yang selalu didengung-dengungkan dan diberitakan oleh Yesus Kristus selama 40 hari. Pada waktu Yesus bangkit dari kematian, pada waktu Yesus menampakkan diri, membuktikan He is life, Yesus hidup, saudara. He is risen, Dia sudah bangkit, saudara. Kerajaan Allah, saudara. Tahukah Anda, saudara, apa yang disampaikan Yesus kepada 12 murid? Begitu jelas di layar kaca ini. Anda akan melihat tentang kemanfaatan kuasa itu, saudara. Saya bacakan firman Tuhannya buat Anda dan saya dalam Lukas pasal 9 ayat 1 dan 2, saudara. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Anda adalah utusan Tuhan. Anda dan saya utusan Tuhan. Gereja ini utusannya Tuhan, saudara. Gereja itu bukan utusan manusia. Gereja itu bukan utusan penguasa tertentu. Gereja itu bukan utusan bisnismen, bukan, saudara. Anda dan saya adalah utusan Tuhan. Untuk apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan kuasa dan otoritas. Terserah diri Anda dan saya. Apakah Anda percaya bahwa Anda diberi oleh Tuhan kuasa dan otoritas? Karena Anda dan saya utusan Tuhan. Tapi kalau Anda tidak percaya tentang kuasa dalam hidupmu, Anda tidak percaya dengan otoritas itu, terserah. Kembali kepada imanmu masing-masing. Tapi tugas saya harus menyampaikan Injil Kristus Kerajaan Allah. Tugas saya harus memberitakan bahwasanya Tuhan memberikan kepada Anda dan saya kuasa dan otoritas itu. Tenaga dan otoritas itu ada dalam hidup Anda dan saya sebagai orang yang percaya dan hidup dalam hakikat Injil Kristus Kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di layar kaca ini saya jelaskan, saudara, tentang kemanfaatan tenaga dan kuasa itu. Jadi saudara kasih, ada tujuan, saudara. Apapun yang Tuhan Yesus nyatakan, itu selalu ada tujuan. Ya, istilah manusia adalah goal setting, saudara. Apa tujuannya, saudara? Tidak mungkin, saudara, situasi kondisi yang tidak menyenangkan itu terjadi tanpa tujuan Allah.
Mari Bapak dikasih Tuhan, renungkan ini baik-baik. Yang membuat Anda dan saya berkobar-kobar itu saudara, bukan karena keadaan-keadaan yang membuat hati Anda dan saya senang. Tetapi sebenarnya yang membuat Anda dan saya berkobar-kobar itu karena Anda dan saya tujuan, saudara. Ada tujuan, ada goal setting, saudara. Di layar kaca ini yang sedang Anda lihat bahwa Tuhan memberikan tenaga, kuasa dengan tujuan, saudara. Yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dalam perjalanan memberitakan Injil Kerajaan Allah itu, memberitakan Injil Kristus Kerajaan Allah itu, saudara, Anda dan saya diberi otoritas, diberi kuasa, saudara, menguasai setan-setan, menyembuhkan orang yang sakit, baik secara fisik maupun juga secara rohani, saudara. Ada banyak orang mengalami kesakitan secara rohani, saudara. Kesakitan, ketegangan, ketakutan, kekecewaan, kesedihan yang terus mendalam, saudara. Dan itu harus disembuhkan oleh Anda dan saya lewat pemberitaan Injil Kristus Kerajaan Allah. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, bicara soal tenaga, itu berbicara soal dunamis, saudara. Ya, karena bahasa aslinya dunamis. Dan sudah pasti ini ada relasi, saudara, dengan pencurahan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Tetapi ini tidak saya bahas. Ini tidak saya sampaikan, saudara. Karena nanti tanggal 21 April itu adalah hari kenaikan Yesus ke surga. Dan pada waktu Yesus naik ke surga, wow, luar biasa. Yesus menjanjikan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan itulah sebabnya sejarah kebenaran firman Tuhan menjelaskan bahwa para murid 10 hari ada di Yerusalem menantikan janji yang disampaikan oleh Tuhan Kristus pada waktu Yesus Kristus naik ke surga, yaitu Roh Kudus akan dicurahkan, saudara. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, bicara kerajaan Allah pasti berkaitan dengan Roh Kudus. Bicara Roh Kudus pasti berkaitan dengan kerajaan Allah, saudara. Berbicara tentang akhir zaman pasti berkaitan dengan kerajaan Allah. Anda dan saya berbicara tentang Yesus Kristus, menyampaikan Yesus Kristus, tetapi Anda tidak pernah menyampaikan ajaran utama, ajaran teragung daripada Yesus Kristus, yaitu tentang Injil Kristus Kerajaan Allah. Maka sebenarnya Anda belum lengkap secara Alkitab menyampaikan tentang Yesus Kristus. Karena saudara, dunamis ini, saudara, satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Dalam bahasa Yunani ini berbicara soal specialist sense deed of power, yang berarti memiliki sifat kata kerja transitif, yaitu memindahkan tenaga tersebut, saudara. Jadi kalau Anda percaya tentang tenaga, saudara, dunamis, saudara, yang bergerak dalam hidup Anda dan saya, oleh karena Anda dan saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oleh Anda dan saya sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, saudara. Efesus 1:13. Maka seharusnya, saudara, Anda dan saya menerima transferan itu, saudara. Anda menerima transferan kuasa itu, saudara. Anda menerima dunamis itu, saudara. Dan dunamis itu, saudara, menyembuhkan segala sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu yang sungguh menekan hidup Anda dan saya, segala sakit penyakit jasmani dan rohani itu menyembuhkan oleh karena Roh Kudus, saudara. Oleh karena kuasa dunamis ini ditransferkan, saudara. Nah, di layar kaca ini, saudara, saya beri gambaran tentang perempuan pendarahan 12 tahun, saudara. Bagaimana perempuan pendarahan 12 tahun ini, saudara, yang dicatat oleh Injil Markus pasal 5 ayat 30. Pada waktu itu Alkitab menjelaskan, saudara, ada perempuan 12 tahun pendarahan, saudara. Perempuan 12 tahun pendarahan, dan dia sudah habis uangnya. Dia sudah habis segala pemikirannya, saudara. Dia sudah berusaha mencari jalan supaya dia disembuhkan, tapi dia tidak pernah sembuh. Dalam keadaan terpuruk yang sangat dalam, ya, yang sudah tidak bisa ditolak oleh siapapun juga. Dia mendengar Yesus Kristus. Dia percaya kepada Yesus Kristus. Dan dia mengatakan, asal ku jamah ujung jubah Yesus, aku sembuh. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, perempuan itu mengatakan, asal ku jamah ujung jubah Yesus, sembuh. Coba Anda renungkan baik-baik, Bapak yang dikasih Tuhan.
Pada waktu itu banyak orang yang sedang berkumpul, berdesak-desakan. Mereka menyentuh jubah Yesus. Mungkin ada yang menyentuh tubuh Yesus Kristus, saudara. Yang sudah pasti murid-muridnya pasti menyentuh tentang segala sesuatu yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Maksud saya, saudara, pakaian dan lain sebagainya. Tapi perempuan ini mengatakan, asal aku jamah ujung jubah Yesus, saudara. Ujung jubah Yesus, ada jumbai-jumbai, saudara. Ada sesuatu yang paling ujung itu, saudara. Dan ketika perempuan itu menjamah ujung jubah Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus? Yesus tidak mengatakan, hei kamu sembuh, tidak. Tapi yang pertama kali keluar dari mulut Yesus Kristus adalah, ada kuasa yang keluar daripadaku. Ada transferan kuasa, saudara. Ada sesuatu yang keluar yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Itulah supranatural. Dan perempuan itu, saudara, disembuhkan oleh kuasa Yesus. Itulah dunamis. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, pernahkah Anda mengirim data lewat WhatsApp? Pasti Anda pernah mengirimkan data. Pernahkah Anda mengirimkan data? Memindahkan data, saudara, dari komputer kepada alat lain dengan sebuah alat atau sebuah cara pentransferan. Salah satunya lewat Bluetooth, saudara. Dan ketika itu dilakukan transfer data, saudara, maka di layar dawai komputer itu kita suka melihat sepertinya ada transferan data. Tetapi secara kasat mata Anda tidak pernah melihat data itu tertransfer. Anda tidak pernah melihat pesan-pesan data WhatsApp itu dikirimkan oleh Anda kepada istri Anda, kepada anak Anda, kepada keluarga Anda, kepada teman dan lain sebagainya. Anda tidak pernah melihat adanya transferan data itu. Tetapi di dunia frekuensi, saudara, ya, di dunia maya itu, maka data itu tertransfer. Demikian pula dengan kuasa Tuhan. Anda tidak bisa melihat, saudara, tetapi tertransfer supranatural. Kalau Anda dan saya memberikan Injil Kristus Kerajaan Allah, kalau Anda dan saya percaya seperti perempuan pendarahan 12 tahun itu, Anda berbicara asalku jamah ujung jubah Yesus, maka kuasa Tuhan nyata dalam hidup Anda dan saya. Maka itu terjadi. Kalau Anda sedang ada dalam pergumulan dan Anda berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, belas kasihanmu, maka kuasa Tuhan itu tiba-tiba nyata dalam hidup Anda. Anda tiba-tiba punya semangat, Anda berkobar-kobar, Anda tidak takut lagi, Anda tidak sedih lagi. Mungkin Anda pernah kehilangan orang yang sangat dikasihi oleh orang tuamu, oleh papamu, oleh ayahmu, oleh mamamu, oleh ibumu, oleh siapa saja yang paling dekat. Dan ada kesedihan yang paling dalam. Dengar baik-baik, engkau harus berlaku seperti perempuan pendalaan 12 tahun itu. Asal aku jamah ujung jubah Yesus, maka engkau disembuhkan. Dengar baik-baik, hari ini saatnya engkau hidup dalam Injil Kristus Kerajaan Allah. Inilah waktunya engkau menyatakan kepada dunia bahwa Injil Kristus Kerajaan Allah ada dalam hidup Anda dan saya. Sehingga Anda dan saya punya kekuatan ilahi. Anda punya tenaga, saudara. Dan tenaga itulah yang membuat hidupmu berkobar-kobar. Semangatmu, imanmu, situasi kondisi apapun, engkau bangkit, saudara. Dan engkau punya pengharapan. Pengharapan pasti ada. Segala sesuatu yang buruk pasti berlalu. Karena hanya satu yang abadi, Yesus Kristus, selalu ada hari ini dan selama-lamanya. Bapak dikasih Tuhan, itulah yang dimaksud dengan kuasa, dunamis, tenaga, saudara. Percayalah, kuasa itu ada dalam hidup Anda dan saya. Bapak dikasih Tuhan, bahkan Rasul Paulus mencatat, menjelaskan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 4 ayat 19 sampai 22 menegaskan bahwa kuasa Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian ada dalam hidupmu. Sekali lagi, saudara, kuasa Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian ada dalam hidupmu, saudara. Jadi kalau Anda berbicara kerajaan Allah, Anda bicara soal tenaga, saudara. Anda berbicara soal dunamis. Artinya dalam hidup Anda dan saya, ketika Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka kuasa dunamis, kuasa Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian ada dalam hidup Anda dan saya. Artinya apa, saudara? Hidup Anda dan saya tidak pernah mati. Semangatmu tidak pernah mati, saudara. Ada kobaran kehidupan.
Ada kehidupan saudara, bukan kematian. Masa depanmu tidak mati, ada kehidupan. Bisa saja situasi kondisi membuat Anda dan saya terpuruk. Anda juga kehilangan arah, tapi tetap tenang saudara kasih. Tetap Anda tertuju kepada Injil Kristus Kerajaan Allah. Anda tetap percaya bahwasanya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Dan tiba-tiba imanmu akan bangkit. Harapan itu ada, bukan karena manusia, bukan karena situasi kondisi, tetapi karena kuasa dunamis itu ada dalam hidup Anda dan saya. Kuasa itu akan membangkitkan kehidupan saudara. Percayalah itu saudara. Dan itu membuat Anda dan saya selalu on fire saudara. Dalam situasi kondisi apapun juga. Mari Bapak yang dikasih Tuhan renungkan. Kalau Anda melihat realitas, maka hidupmu tidak pernah menjadi bergerak saudara. Anda bisa saja mati dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau hidupmu digerakkan oleh iman kepada Injil Kristus Kerajaan Allah, bahwasanya dunamis, tenaga itu ada dalam hidup Anda dan saya, maka Anda dan saya mengalami sebuah kebangkitan saudara. Kalau Anda perhatikan sungguh kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul saudara, ada seorang nabi yang bernama Nabi Agabus saudara. Dia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus saudara. Dan Nabi Agabus menyatakan akan ada bahaya kelaparan di seluruh dunia saudara. Dan Kisah Para Rasul yang dicatat oleh Dr. Lukas betul-betul mencatat bahwa peristiwa itu terjadi saudara. Tapi lihat hari ini saudara, ternyata saudara, kelaparan yang menguasai seluruh dunia ini membuat kehidupan manusia tetap ada dan nyata saudara. Sampai hari ini. Jadi dengan kata lain Bapak dikasih Tuhan, tetaplah beriman kepada Yesus Kristus. Segala yang buruk pasti berlalu saudara. Segala sesuatu di dunia ini pasti ada akhirnya saudara. Hanya Yesus Kristus yang tidak pernah berakhir. Hanya kuasa dunamis saudara, energi ilahi dalam hidup Anda dan saya tidak pernah berakhir. Yang kedua saudara, berbicara soal kuasa atau tenaga itu saudara. Maksud saya berbicara soal tenaga saudara. Soal dunamis itu. Anda tidak bisa dilepaskan dari kuasa. Nah kuasa itu berbicara soal eksosia saudara. Soal otoritas saudara. Nah apakah hari ini Anda dan saya percaya? Ada otoritas dalam hidup Anda dan saya. Otoritas itulah yang membuat Anda dan saya bergerak maju saudara. Move on. Anda tidak bisa diam saudara. Anda harus bergerak maju. Meraih goal setting. Tujuan ilahi dalam hidup Anda dan saya. Bukan tujuan manusia. Charles Spurgeon saudara. Satu pengkhotbah, pembicara yang luar biasa. Pembicara KKR saudara. Yang membangkitkan iman Kristiani di London saudara. Beliau menyampaikan sebuah khotbah yang klasik saudara. Yang mengatakan walking in the power of the Holy Spirit. Anda dan saya sedang berjalan saudara. Walking. Anda sedang berjalan. Move on. Di dalam kuasa Roh Kudus saudara. Beliau mengatakan. Orang yang berjalan dalam kehidupan Roh Kudus. Maka dia tidak bisa mendukakan Roh Kudus saudara. Mengapa Anda dan saya hidup tidak dalam kuasa dan otoritas Injil Kristus Kerajaan Allah saudara. Karena mungkin saja hidup Anda dan saya mendukakan Roh Kudus saudara. Alkitab mengatakan dalam Efesus 4 ayat 30, 31 dan 32. Saya akan bacakan buat Anda semuanya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, saudara. Jadi membuat Anda dan saya, saudara, tidak mau percaya. Anda dan saya tidak berani hidup dalam kegerakan kuasa dunamis, saudara. Dalam tenaga dunamis, saudara. Dan dalam kuasa eksosia, saudara. Maka Anda dan saya, saudara, sebenarnya sedang mendukakan Roh Kudus, ya. Karena Roh Kudus itu, saudara, tidak bisa didukakan, saudara. Saya tidak bisa mendukacitakan keluarga saya, saudara. Saya harus bisa menyenangkan keluarga saya. Saya harus bisa membuat keluarga saya bersuka cita. Anda dan saya harus tetap bersuka cita senantiasa, saudara. Yang dimaksud dengan mendukakan Roh Kudus itu adalah ketika kepahitan, saudara.
kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, saudara, harus dibuang di antara kamu, saudara. Kita harus ramah satu dengan yang lain, saudara. Anda dan saya harus memikirkan satu dengan yang lain, saudara. Ketika Anda mulai memperhatikan orang lain, percayalah, maka kuasa itu ada dalam dirimu, saudara. Ketika Anda mulai memperhatikan orang lain dengan kasih, saudara, ya, maka percayalah, pada saat itu, saudara, tenaga dinamis itu sedang bekerja dalam hidup Anda dan saya. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, Charles Haus Spurgeon mengatakan, kalau hidup Anda dan saya tidak hidup dalam kuasa Roh Kudus, hidup Anda dan saya tidak hidup dalam tenaga, saudara, dinamis daripada Roh Kudus, maka hidup Anda dan saya seperti Samson, saudara. Dalam Alkitab Perjanjian Lama dijelaskan ada martir Allah namanya Samson. Bagaimana Samson melakukan berbagai macam hal dan yang memang disuruh Tuhan, saudara. Samson berperang melawan Filistin, selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Tapi ketika tenaga itu, saudara, dinamis itu tidak ada dalam hidup Samson, maka Samson terpuruk, saudara. Hidupnya tidak punya kuasa. Dia melakukan rutinitas. Ketika rambutnya dipotong, saudara, Samson dipermalukan, Samson diperdaya oleh musuh-musuhnya, Samson dilecehkan, saudara. Hidupnya sama sekali boring, saudara, menyedihkan. Bapak yang dikasih Tuhan, sampai rambut Samson kembali bertumbuh, dan pada saat itu Bapak yang dikasih Tuhan, kekuatan Tuhan ada, dan Alkitab mencatat pada waktu Samson setelah matanya buta dan rambutnya tumbuh, maka Samson melakukan perkara perang dahsyat, membunuh orang Filistin melebihi jauh sebelumnya, saudara. Luar biasa. Kan itu, saudara, jangan dukakan Roh Kudus. Ingat, saudara, bahwasanya ketika hidup Anda dikuasai oleh tenaga dinamis eksosia itu, Matius pasal 10 ayat 17 sampai 20 tadi mengatakan, Anda diberi kemampuan menahan serangan musuh. Menahan serangan musuh, saudara. Percayalah, sebagai orang Kristen, hidup Anda dan saya menjadi sasaran daripada kuasa-kuasa kegelapan. Hidup Anda dan saya, saudara, tidak bisa tidak menghadapi tantangan di dunia. Apa saja bentuknya, saudara. Saya tidak bisa jelaskan satu persatu. Tapi Anda dan saya tahu maksud itu. Tapi Anda dan saya punya tenaga, punya dinamis, saudara. Punya eksosia, otoritas itu menahan serangan musuh. Karena itu percayalah, saudara, bersukacitalah senantiasa, sehat senantiasa, sejahtera, dan beritakan Injil Kristus kerajaan Allah, saudara. Di mana saja Anda berada, saudara, di tokomu, di tempat pekerjaanmu, ketika engkau sedang WhatsApp, saudara, dengan teman-teman seiman, ketika Anda sedang mengadakan meeting Zoom atau Google Meeting, whatever, saudara, sampaikan Injil Kristus kerajaan Allah. Injil Kristus kerajaan Allah adalah berbicara soal mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, love God, love people, sharing about Jesus Christ, saudara. Ada kesempatan yang Tuhan berikan di tengah situasi kondisi yang tidak menyenangkan, saudara. Di tengah situasi kondisi ada berbagai macam tekanan yang tidak menyenangkan secara global. Itu adalah kesempatan Anda berbagi kasih. Anda ramah satu kepada yang lain. Itu artinya Anda sedang hidup dalam tenaga dinamis, kuasa daripada Roh Kudus, dalam otoritas Yesus Kristus. Injil Kristus kerajaan Allah disaksikan, diberitakan sampai kesudahan akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, aku ingin berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang luar biasa, nama yang agung, nama yang mulia. Aku sudah sampaikan Injil Kristus kerajaan Allah. Aku sudah sampaikan tentang kuasa dan tenaga itu, saudara. Aku sudah sampaikan hal ini semuanya. Dan aku berdoa dalam nama-Mu yang luar biasa. Materaikan seluruh kebenaran firman Tuhan ini. Materaikan dengan cara yang ajaib. Bangkitkan kepada kami, Tuhan, satu sukacita sejati. Bangkitkan damai sejahtera itu. Bangkitkan kasih yang berkobar-kobar. Ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri menguasai hidup kami, Tuhan. Aku berdoa bagi setiap
mereka yang mendengarkan firman Tuhan, bagi mereka yang melakukan ibadah online, mungkin mereka sedang dalam keadaan kesedihan. Hari Minggu, hari pertama, di minggu pertama di mana kami celebration, merayakan kebangkitan Yesus dari kematian, kami mengalami boring Tuhan, kami mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Aku berdoa dalam nama Yesus, segala bentuk boring itu, saudara, kebosanan ini ikut cabut dalam nama Yesus. Dan aku berdoa, curahkan kepada mereka Tuhan kuasa, otoritas ilahi yang membuat mereka berkobar-kobar dalam Injil Kristus kerajaan Allah. Mereka tidak menjadi lemah, saudara. Mereka menjadi kuat di dalam Engkau. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, bagi mereka yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, belum percaya Tuhan, aku berdoa 2 Korintus 4 ayat 4, ilah zaman ini yang menghalangi pemberitaan Injil kerajaan Allah, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh percaya Yesus Tuhan. Masih ada kesempatan buat kami untuk menyampaikan Injil Kristus kerajaan Allah. Aku berdoa bagi para pendeta, bagi lembaga-lembaga Kristenan yang sedang bergumul Tuhan, masalah keuangan apa saja Tuhan, sehingga membuat pelayanan mereka tidak bergerak. Aku berdoa dalam nama Yesus, berikan kepada mereka kuasa Tuhan, berikan kepada mereka otoritas, berikan kepada mereka tenaga dinamis, sehingga roda daripada kehidupan iman Kristiani terus berjalan Tuhan, tidak terhalang oleh apapun juga. Tuhan Yesus berdoa buat dunia ini, Tuhan Yesusku, yang terus sedang berjuang. Aku berdoa buat Indonesia Tuhan, selamatkan Indonesia. Ada damai di Indonesia Tuhan, selamatkan Indonesia. Ada damai di Indonesia Tuhan, bisa melalui situasi kondisi apapun juga Tuhan. Aku berdoa segala kebaikan ada di Indonesia Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau jamah Indonesia, Engkau jamah siapa saja yang ada di Indonesia ini tanpa terkecuali dari Presiden, Wakil Presiden, jajaran Departemen Kesehatan Tuhan, jajaran pemerintah, ekonomi Tuhan Yesusku, rakyat Tuhan, mereka yang hidup di bumi Indonesia, mereka yang punya bisnis, punya pabrik. Aku berdoa dalam nama Yesus ada kesatuan, sehingga Indonesia diluputkan Tuhan dari pandemik COVID-19 ini. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, pengurapan Tuhan menyertai kami. Sungguh Yesusku, kami sangat memerlukan kuasa itu, otoritas itu. Kami sangat memerlukan tenaga dinamis itu. Mari Roh Kudus meteraikan semuanya. Di dalam nama Yesus yang ajaib, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.